Dalam beberapa tahun terakhir, AC Milan lebih banyak fokus untuk merekrut dan memberikan kepercayaan kepada para pemain mudanya. Dan itu terbayar musim ini karena mereka saat ini memiliki peluang besar untuk kembali ke Liga Champions. Khusus di tim Primavera, manajemen Milan baru-baru ini telah memberikan perpanjangan kontrak kepada salah satu pemain muda mereka yang dianggap memiliki potensi sebagai pilar untuk tim di masa depan. Pemain yang dimaksud adalah Giacomo Olsar, pemain 19 tahun yang telah mencetak 6 gol dari 11 penampilannya bersama tim Primavera musim ini. Olsar juga sempat dipanggil masuk ke dalam skuad yang dibawa Pioli dalam pertandingan Milan melawan Torino di Coppa Italia bulan Januari lalu. Melalui akun Twitternya, Milan mengumumkan bahwa pemain sayap tersebut telah menandatangani perpanjangan kontrak 2 tahun hingga tahun 2023. Tersisa 8 pertandingan lagi, Milan sejauh ini masih menjaga asa mereka untuk kembali ke Liga Champions musim depan. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, selain akan mendapatkan suntikan dana yang akan membantu anggaran mereka di bursa transfer, kembali ke Liga Champions secara nyata akan membuat Milan mampu menarik pemain bintang. Sejumlah nama kini telah masuk ke dalam daftar target Paolo Maldini dan Ricky Massara. Dan baru-baru ini bintang Napoli Lorenzo Insigne disebut-sebut menjadi salah satu opsi mereka. Semuanya berawal tatkala agen Insigne Vincenzo Pisacane mengunjungi Casa Milan beberapa hari lalu. Gianluca Di Marzio dalam laporannya seperti dikutip dari Sempre Milan mengungkapkan bahwa sang agen menyampaikan bahwa kliennya saat ini tengah mempertimbangkan opsi untuk meninggalkan Napoli. Pernyataan tersebut dapat diasumsikan bahwa sang agen sedang berupaya menawarkan Insigne ke Milan. Lebih lanjut, Di Marzio mengungkapkan bahwa Milan juga menunjukkan ketertarikan terhadap penawaran tersebut, meski upaya untuk merekrut Insigne tidak akan mudah. Selain label harganya yang terbilang tinggi, Napoli saat ini juga terus berupaya memperbaharui kontrak pemain 29 tahun tersebut. Dan menarik ditunggu bagaimana langkah selanjutnya dari Milan untuk memboyong pemain mungil asal Italia tersebut, yang telah mencetak 15 gol dan menyumbang 5 assist dari 26 penampilannya sepanjang musim ini. AC Milan berhasil membawa pulang 3 poin dari lawatan mereka di kandang Parma. Kemenangan ini menjadi sangat penting bagi i Rossoneri di tengah upaya mereka mengamankan 1 tiket ke Liga Champions. Gol-gol Ante Rebic, Frank Kessie, dan Rafael Leao memastikan kemenangan tandang keempat berturut-turut yang diraih Milan. Sejumlah rekor dan beberapa fakta menarik terjadi usai pertandingan tersebut. Dan berikut kami sajikan selengkapnya untuk Anda. Kemenangan atas Parma menjadi kemenangan tandang ke-13 yang diraih Milan di Serie A musim ini. Itu adalah sebuah rekor spesial yang ditorehkan i Rossoneri di kompetisi teratas Liga Italia. AC Milan telah memenangkan 16 pertandingan tandang di semua kompetisi sepanjang musim ini. Pencapaian tersebut menyamai catatan mereka di musim 1992-1993 dan 2014-2015. AC Milan telah memenangkan 13 dari 15 pertandingan tandang mereka di Liga Italia sepanjang musim 2020-2021. Dalam sejarah 5 liga top Eropa, hanya Athletic Bilbao dan Bayern Munich yang lebih baik dari Milan. AC Milan telah mencetak 20 gol di Serie A selama 30 menit pertama permainan musim ini. Dan hanya AS Roma satu-satunya klub di Liga Italia yang menyamai pencapaian tersebut. Ante Rebic telah mencetak 16 dari 17 golnya di Serie A untuk AC Milan di paruh kedua musim ini. Dia adalah pemain Kroasia kedua yang mencetak gol untuk Rossoneri melawan Parma di kasta tertinggi di Liga Italia. Setelah sebelumnya Zvonimir Boban mencetak 2 gol ke gawang Parma pada November 1999. Frank Kessie menjadi gelandang non-Italia kelima yang mencetak setidaknya 10 gol untuk AC Milan dalam satu musim kompetisi. Kessie mengikuti jejak Kakak, Leonardo, Nils Niedom, dan Gunnar Gren. Pemain Pantai Gading tersebut juga menjadi pemain Milan yang mencetak paling banyak gol untuk AC Milan sepanjang tahun 2021. Kemenangan atas Parma membawa Zlatan Ibrahimovic membukukan kemenangan ke-300-nya sepanjang kiprahnya di 5 liga top Eropa. Dengan rincian 170 kemenangan di Serie A, 88 kemenangan di Ligue 1 Prancis, 24 di La Liga, dan 18 kemenangan di Liga Premier Inggris. Zlatan Ibrahimovic memberikan assist ketiganya melawan Parma di Serie A. Sebelumnya, ia membantu Patrick Vieira dan Clarence Seedorf untuk mencetak gol masing-masing untuk Juventus pada 2005 dan AC Milan pada 2011. Rafael Leao adalah pemain termuda kedua yang mencetak lebih dari 5 gol di Serie A dalam 2 musim terakhir. Dan fakta yang terakhir, Theo Hernandez menjadi bek AC Milan pertama yang membukukan setidaknya 5 assist dalam satu musim di Serie A, sejak Ignacio Abate pada musim 2014-2015.
Zlatan Ibrahimovic diperkirakan akan mengajukan banding atas kartu merahnya melawan Parma, karena striker Milan itu yakin wasit Fabio Maresca salah paham tentang apa yang ia katakan. Ihwal pengusiran muncul karena Ibrahimovic diduga mengucapkan kata-kata tak pantas kepada wasit. Berdasarkan ulasan Sky Sport Italia, kartu merah Ibrahimovic yang memicu kontroversi kemungkinan muncul karena masalah komunikasi semata. Usai mendebat wasit soal insiden pelanggaran, Ibra kelihatan berkata, jadi Anda tak peduli dengan perkataan saya. Itu tampak aneh. Ibrahimovic mengeluarkan barisan kata tersebut dengan nada menyindir. Satu kata yang disebut menjadi pangkal masalah adalah kata aneh, atau dalam bahasa Italia yang berarti strano. Menurut Sky Sport Italia, Zlatan mengucapkan kata strano, tapi yang sampai ke telinga wasit Fabio Maresca adalah bastardo, yang padanannya dalam bahasa Indonesia bernuansa negatif dan tak perlu dijelaskan lebih lanjut. Sementara itu, sejumlah jurnalis di Italia meyakini bahwa hukuman Ibrahimovic bisa saja dicabut jika Fabio Maresca mengakui kesalahan dalam laporan pertandingan. Namun jika tidak, maka Komisi Disiplin Liga Italia bisa mengambil tindakan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti berupa video atau audio yang merekam perkataan Ibrahimovic. Mattia Caldara saat ini menjadi salah satu pemain yang dilepas Milan dengan status pinjaman. Ia dipinjamkan ke Atalanta sejak Januari tahun lalu. Pemain 26 tahun tersebut sebelumnya sempat digadang-gadang akan menjadi salah satu pemain yang memiliki potensi sebagai starter di lini pertahanan i Rossoneri. Namun cedera berkepanjangan menghambat karirnya yang berujung nilai pasarnya ikut terjun di pasar transfer, di mana saat ini hanya bernilai 6 juta euro. Atalanta sebenarnya memiliki opsi untuk mempermanenkan bek tengah Italia tersebut senilai 15 juta euro. Namun klub berjuluk Ladia tersebut telah mengambil keputusan. BP Rizzo selaku agen Caldara mengakui bahwa kliennya akan kembali ke Milan akhir musim ini. Keputusan tersebut membuat i Rossoneri kemungkinan besar akan kembali mencoba menawarkan Caldara di bursa transfer, karena sang pemain diyakini akan menjadi surplus di lini pertahanan tim asuhan Stefano Pioli. Situasi rumit dari perpanjangan kontrak Gianluigi Donnarumma telah memaksa manajemen Milan mencari sosok penggantinya. Calcio Mercato dalam laporannya mengungkapkan bahwa Maldini dan Massara tidak ingin terlihat tidak siap jika Donnarumma meninggalkan San Siro akhir musim ini. Oleh karena itu, mereka telah memiliki Perlile Mike Maignan sebagai target nomor 1 calon pengganti Donnarumma. Selain AC Milan, Borussia Dortmund dan Tottenham Hotspur juga disebut memiliki minat yang sama. Mike Maignan memiliki kontrak dengan Lille yang akan berakhir pada tahun 2022. Oleh sebab itu, nilainya di bursa transfer cenderung cukup terjangkau karena ditaksir hanya berada pada kisaran 12 hingga 13 juta euro. Nominal tersebut tentu saja menghadirkan peluang bagi Milan untuk merekrut sang penjaga gawang. Namun semuanya tentu saja akan sangat bergantung pada keputusan akhir Donnarumma, bertahan atau tidak.